Aku ingat betul malam itu. Aroma melati bercampur parfum mahal menusuk hidungku. Di antara dentingan gelas kristal dan tawa renyah para wanita yang usianya tak jauh berbeda denganku, sebagian bahkan lebih tua. Aku duduk di sudut, memegang segelas champagne. Hatiku berdebar tak karuan. Ini adalah pesta perkenalan, ritual bulanan geng sosialita kami, The Queens of Surabaya, untuk pria baru mereka. Sebuah ritual yang dulu kupandang jijik, namun kini aku menjadi bagiannya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa terus berbagi kisah-kisah hidup yang penuh intrik ini. Hidupku yang dulu kupikir sempurna ternyata hanyalah sangkar emas. Suami yang selalu sibuk dengan bisnis tambangnya di Kalimantan, 2 anak yang sudah beranjak dewasa dan sibuk dengan dunia mereka sendiri, dan harta yang melimpah ruah. Apalagi yang kurang? Ternyata sentuhan, perhatian, rasa dicintai sebagai wanita, bukan hanya sebagai ibu atau istri. Kehidupan sosialitaku di Surabaya awalnya hanya berkutat pada arisan, belanja, dan yoga. Sampai suatu hari, aku bertemu Jessica, pendiri The Queens. Dia adalah wanita paruh-baya yang masih terlihat muda dan energik, dengan aura misterius yang membuatku penasaran. Jessica mengenalkanku pada dunia yang sama sekali berbeda. Dunia di mana wanita-wanita berduit bisa menentukan takdir mereka sendiri, bahkan dalam urusan asmara. Dunia di mana pria simpanan bukan lagi tabu, melainkan sebuah kebutuhan, sebuah status simbol. Aku sempat menolaknya mentah-mentah. Astaga, Jessica, itu namanya selingkuh. Aku punya harga diri, protesku kala itu. Saat kami menikmati high tea di salah satu kafe eksklusif, Jessica hanya tersenyum sinis, menatapku dengan mata penuh pengalaman. Harga diri? Targa diri? Apa gunanya harga diri kalau kamu pulang ke rumah dan hanya bertemu tembok? Suamimu, dia sibuk dengan wanitanya di luar sana. Anak-anakmu, mereka sibuk dengan pacar dan teman-temannya. Kamu kesepian, Laras. Aku tahu itu. Semua dari kita pernah merasakannya. Kata-kata Jessica menohok hatiku. Ada benarnya. Aku memang kesepian. Setiap malam, setelah semua tugas istri dan ibu selesai, aku hanya bisa menatap langit-langit kamar yang luas, merindukan kehangatan yang tak lagi kudapatkan dari suamiku. Bram, kami sudah seperti 2 orang asing yang tinggal di bawah satu atap, terikat oleh status dan anak-anak. Akhirnya, setelah beberapa kali dibujuk dan melihat gaya hidup bebas tapi bahagia Jessica dan teman-temannya, aku menyerah. Aku ingin merasakan sensasi itu lagi. Sensasi dicintai, diinginkan. Aku ingin merasa muda lagi. Aku ingat malam pertamaku bergabung. Aku merasa seperti remaja yang baru pertama kali melanggar aturan. Jantungku berdebar tak karuan saat Jessica memperkenalkan aku pada anggota The Queens lainnya. Tante Sandra, janda kaya pemilik perkebunan sawit. Ibu Rosa, istri seorang pejabat tinggi yang selalu elegan. Dan Shinta, pengusaha butik yang lebih muda dariku tapi tak kalah berpengalaman. Mereka menyambutku dengan hangat, seolah aku adalah bagian dari mereka sejak lama. Malam itu, mereka memperkenankan pria baru Tante Sandra, seorang instruktur fitness berotot yang jauh lebih muda darinya. Aku melihat bagaimana Tante Sandra tersenyum, pipinya merona seperti gadis SMA. Aku merasa sedikit cemburu, sedikit iri. Aku ingin merasakan hal itu. Beberapa bulan berlalu, aku mulai terbiasa dengan gaya hidup ini. Aku sering ikut pesta-pesta rahasia mereka di penthouse mewah atau villa pribadi. Aku mulai berani bercanda genit dengan pria-pria mereka, merasakan adrenalin mengalir dalam darahku. Aku belum punya pria simpanan sendiri, hanya sekadar menikmati suasana, merasakan kebebasan semu. Aku masih mencoba menimbang-nimbang
Apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Aku masih punya Maya, putri tunggalku yang sedang kuliah kedokteran di Universitas Airlangga. Dia anak yang baik, pintar, dan berbakti. Aku tidak ingin dia tahu sisi gelap ibunya ini. Setiap kali aku kembali dari pesta, aku selalu memastikan tidak ada jejak yang tertinggal, agar Maya tidak curiga. Aku selalu mencium pipinya yang pulas di kamar, merasakan sedikit rasa bersalah yang menyelimuti. Puncak dari semua ini adalah malam ini, malam perkenalan pria baru yang kabarnya akan menjadi milik salah satu dari kami, The Queens. Aku mendengar desas-desus bahwa pemuda ini sangat tampan, karismatik, dan berusia awal 20-an. Pikiran untuk memiliki pria simpanan sendiri yang khusus untukku mulai membisikkan godaan yang sulit kutolak. Aku sudah merasa cukup lama bermain aman. Mungkin sudah saatnya aku melangkah lebih jauh. Musik disco berdentum kencang, lampu-lampu sorot warna-warni memantul di dinding kaca, menampakkan pemandangan kota Surabaya yang gemerlap di bawah kami. Aku memejamkan mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Ini dia saatnya, bisikku pada diriku sendiri. Jessica, dengan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, naik ke atas panggung mini di tengah ruangan. Ia tersenyum menawan, mikrofon di tangannya. Wanita-wanita cantikku, para ratu Surabaya. Suaranya menggelegar, memancing sorakan dan tepuk tangan meriah. Malam ini kita kembali berkumpul untuk merayakan keindahan hidup, kebebasan, dan tentu saja kebahagiaan kita. Semua orang tertawa, termasuk aku. Aku merasa euforia ini mulai menyelimutiku. Seperti biasa, kita punya kejutan spesial. Seorang pria muda yang akan membawa warna baru dalam kehidupan salah satu dari kita. Dia tampan, cerdas, dan penuh gairah. Siapakah dia? Jessica menggantungkan kalimatnya, membuat semua wanita menahan napas. Aku merasakan jantungku berdegup semakin kencang. Aku melihat Tante Sandra dan Ibu Rosa saling berbisik. Shinta tersenyum misterius. Aku bertanya-tanya, apakah aku punya kesempatan? Apakah aku sudah cukup berani untuk mengambil kesempatan ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Rio. Jessica berteriak, dan lampu sorot langsung menyorot ke arah pintu masuk. Seorang pemuda berjalan masuk, senyum menawan terukir di bibirnya. Tubuhnya atletis, tingginya semampai, dengan rambut hitam klimis dan mata coklat yang tajam. Dia mengenakan kemeja batik modern yang pas di badannya, memancarkan aura maskulin yang kuat. Aku terkesima, dia benar-benar tampan, bahkan lebih tampan dari yang kudengar dari desas-desus. Usianya mungkin sekitar 23 atau 24 tahun. Lebih muda dari yang kubayangkan, tapi justru itu yang membuatnya semakin menarik. Dia berjalan perlahan, menyapa beberapa anggota The Queens dengan senyum ramah dan anggukan sopan. Aku menatapnya, merasakan sesuatu yang aneh. Ada familiaritas di wajah itu. Rasanya aku pernah melihatnya. Tapi di mana? Aku mencoba mengingat, tapi pikiranku terlalu kalut dengan kekaguman pada sosoknya. Dia adalah tipe pria yang bisa membuat wanita manapun jatuh hati. Rio naik ke panggung, berdiri di samping Jessica. Dia memegang mikrofon yang disodorkan Jessica kepadanya. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, berhenti sejenak pada diriku. Mata kami bertemu. Ada kilatan aneh di matanya, seperti pengenalan, tapi juga senyum tipis yang penuh rahasia. Aku cepat-cepat membuang muka, merasa gugup sekaligus malu. Mungkin hanya perasaanku saja. Selamat malam semua. Suara Rio terdengar hangat dan berat, membuat beberapa wanita di sekitarku berbisik kagum. Sebuah kehormatan bisa berada di sini malam ini, di tengah-tengah para wanita luar biasa seperti kalian. Dia tersenyum lagi, dan kali ini senyumnya terasa lebih familiar. Dadaku mulai terasa sesak. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku mencoba menenangkan diri,
Tapi bayangan wajah itu terus berputar di kepalaku, di mana aku melihatnya. Siapa dia? Lalu, sebuah memori seperti petir menyambar otakku. Sebuah foto di ponsel Maya yang pernah ia tunjukkan kepadaku beberapa minggu yang lalu. Maya, putriku, dengan senyum lebar bersandar pada seorang pemuda. "Bu, ini pacarku Rio. Dia baik sekali, Bu," kata Maya saat itu. Matanya berbinar, jantungku rasanya berhenti berdetak. Gelas champagne di tanganku nyaris saja terjatuh. Wajah itu, senyum itu, mata itu. Ini Rio, pacar anakku. Dunia seakan runtuh di sekitarku. Suara musik, tawa para wanita, semua menjadi dengungan yang jauh. Aku menatap Rio, yang kini sedang berbincang santai dengan Jessica, dan kemudian menatap anggota The Queens lainnya yang tampak terpukau oleh pesonanya. Tak mungkin, ini pasti mimpi buruk. Ini tidak mungkin terjadi. Keringat dingin membanjiri punggungku. Aku merasa mual. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa pacar putriku sendiri, Maya, berakhir di tempat ini? Sebagai pria baru yang siap diperkenalkan kepada salah satu dari kami, apakah ini kebetulan yang sangat kejam? Atau ini sebuah takdir yang akan menghancurkan hidupku? Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. "Tidak, Laras, jangan panik," bisikku pada diriku sendiri. Mungkin hanya kemiripan. Nama Rio itu banyak, tapi aku tahu dalam lubuk hatiku yang paling dalam, ini bukan sekadar kemiripan. Ini adalah dia. Wajah itu, senyum itu, sorot mata itu, semua sama persis dengan foto yang Maya tunjukkan padaku. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, mencoba menyembunyikan getaran tubuhku. Mataku tak lepas dari Rio, mengamatinya dengan seksama. Dia tampak begitu percaya diri, seolah ini adalah dunianya. Tidak ada sedikit pun keraguan atau kecanggungan di wajahnya. Dia seperti predator yang tahu mangsanya sudah dalam genggamannya. Jessica kembali berbicara, memperkenalkan Rio lebih detail. Rio adalah mahasiswa tingkat akhir dari jurusan teknik sipil, aktif berorganisasi, dan memiliki hobi fotografi. Dia juga sangat romantis, ladies. Jessica terkekeh, dan beberapa wanita menggodanya. Mahasiswa tingkat akhir teknik sipil? Maya pernah bercerita kalau Rio juga mahasiswa tingkat akhir jurusan teknik sipil. Kepalaku rasanya mau pecah. Semua detail ini mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Rio, pacar Maya, memang ada di sini. Bagaimana aku bisa menghadapi ini? Jika aku mengungkapkan kebenaran, seluruh dunia akan tahu aku adalah anggota The Queens, sebuah geng yang mengoleksi pria simpanan. Reputasiku akan hancur. Dan yang lebih penting, Maya akan tahu sisi gelap ibunya. Dia pasti akan sangat kecewa, mungkin membenciku. Aku tidak sanggup membayangkan tatapan kekecewaan di mata putriku. Tapi jika aku diam saja, membiarkan Rio menjadi pria simpanan salah satu dari kami, itu sama saja aku membiarkan Maya dikhianati. Dan tidak hanya itu, aku juga akan merasa bersalah seumur hidup karena menjadi bagian dari lingkaran setan ini. Mana yang lebih buruk? Menghancurkan hidupku sendiri atau hidup Maya? Rio mulai menyanyi. Suaranya merdu, membawakan lagu cinta yang syahdu. Semua mata tertuju padanya. Wanita-wanita itu terpukau. Ada yang tersenyum genit, ada yang bahkan berani mengedipkan mata padanya. Aku menatapnya dengan campuran amarah, ketakutan, dan keputusasaan. Bagaimana bisa seorang pemuda yang terlihat polos dan baik di depan putriku, ternyata adalah seorang pria simpanan yang mencari uang dari wanita-wanita tua berduit. Setelah lagu selesai, tepuk tangan riuh bergema. Jessica kembali naik ke panggung, merangkul bahu Rio. "Nah, ladies, siapa yang beruntung malam ini? Siapa yang ingin menghabiskan malam dengan Rio?" Beberapa wanita langsung mengangkat tangan. Ada yang bahkan berteriak-teriak genit. Aku hanya bisa duduk membeku, napas tersengal-sengal.
Aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Rio kembali mengalihkan pandangannya padaku. Kali ini, senyumnya bukan lagi ramah, tapi lebih seperti seringai. Sebuah seringai yang mengatakan, "Aku tahu kamu siapa, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Aku merasa darahku mengering. Dia tahu aku adalah Ibu Maya, atau setidaknya dia mencurigai sesuatu. Seketika, rasa takut yang lebih besar menyergapku. Bagaimana jika Rio sengaja mendekati Maya untuk masuk ke kehidupanku, untuk memeras kami? Pikiran-pikiran gelap mulai berkecamuk di kepalaku. Tidak, itu terlalu jauh, Laras. Mungkin ini hanya kebetulan paling kejam yang pernah ada. Jessica mulai mengundi nama. Bola-bola kecil berisi nama-nama anggota The Queens dimasukkan ke dalam wadah kaca. Aku tidak peduli siapa yang akan mendapatkan Rio. Aku hanya ingin malam ini cepat berakhir dan aku bisa pulang, memikirkan cara untuk menyelesaikan kekacauan ini. Tapi takdir memang kejam. Jessica menarik sebuah bola, membacakan nama yang tertulis di dalamnya, dan pemenang yang berhak menghabiskan malam ini bersama Rio adalah Laras. Seluruh ruangan sejenak hening, sebelum kemudian sorakan dan tepuk tangan kembali menggema. Aku merasa seperti disambar petir untuk kedua kalinya. Aku yang mendapatkan Rio? Pacar anakku sendiri? Wajahku pucat pasi. Aku tidak bisa bergerak. Ini tidak mungkin. Ini adalah mimpi paling buruk dalam hidupku. Aku melihat Jessica tersenyum padaku, mengedipkan mata. "Selamat, Laras. Rio menunggumu di panggung." Rio menatapku. Senyumnya semakin lebar, semakin terlihat licik. Dia mengulurkan tangannya ke arahku, mengundangku untuk naik ke panggung. Aku merasa semua mata tertuju padaku, menanti reaksiku. Jika aku menolak, itu akan menjadi aib. Mereka akan bertanya-tanya ada apa. Jika aku naik ke panggung, itu sama saja aku menyerahkan diri pada iblis. Aku memaksakan seulah senyum, meskipun kakiku terasa lemas. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku berdiri, berjalan perlahan menuju panggung. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ketika aku mencapai panggung, Rio menggenggam tanganku. Sentuhan tangannya dingin, tapi senyumnya hangat. "Terlalu hangat. Senang bertemu denganmu, Tante Laras," bisiknya pelan, hanya untuk kudengar. Ada penekanan pada kata tante yang membuatku merinding. Dia tahu. Dia memang tahu. Aku menarik tanganku dengan cepat, mencoba bersikap biasa saja. "Senang bertemu denganmu juga, Rio," jawabku, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Jessica menepuk bahuku. "Nah, Laras, apa yang akan kamu lakukan dengan Rio malam ini?" Aku melirik ke Rio yang menatapku dengan tatapan menantang. Aku merasa terjebak. Aku akan mengajaknya bicara. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padanya, kataku, berusaha mencari alasan yang masuk akal. Para wanita di sana cekikikan. Mereka pasti mengira aku ingin bermain kucing-kucingan atau ingin mengetahui lebih banyak tentang Rio sebelum memutuskan. Tapi mereka tidak tahu, yang ingin kubicarakan adalah masa depan putriku dan kehancuran hidupku. Malam itu, aku terpaksa berdansa dengan Rio. Di tengah lantai dansa yang remang-remang, dengan dentuman musik yang memekakan telinga, aku merasa seolah sedang menari di atas jurang. Rio memeluk pinggangku, mendekatkan wajahnya. Maya sering cerita tentang ibunya yang cantik. Tidak menyangka akan bertemu secepat ini. Dan dalam situasi seperti ini, bisiknya lagi. Suaranya tenang, tapi menusuk. Aku menatap matanya. Amarah dan ketakutan bercampur aduk. "Apa maumu, Hiu?" desisku pelan, hanya untuk dia dengar. Dia tersenyum santai. "Apa maunya? Bukankah itu seharusnya pertanyaan dariku, Tante?" Seorang ibu dari pacarku ternyata adalah anggota The Queens yang sedang mencari pria simpanan. Kata-katanya seperti belati yang menusuk jantungku. Dia tahu segalanya. Dia tahu tentang Maya, dia tahu tentang The Queens, dan dia tahu aku adalah ibunya.
Aku merasa sangat bodoh dan terperangkap. Jangan berani-berani kamu mengungkit hal itu di depan siapapun, ancamku, berusaha menahan emosiku. Berapa yang kamu inginkan? Aku akan membayarmu. Asal kamu pergi dari hidup Maya, dan jangan pernah muncul lagi. Rio hanya tertawa pelan. Tawanya terdengar dingin dan meremehkan. Oh, Tante Laras, semudah itu aku baru saja mulai menikmati permainan ini. Permainan? Jadi selama ini dia menganggap hubungannya dengan Maya hanya sebuah permainan. Darahku mendidih. Aku ingin menampar wajahnya. Tapi aku tidak bisa. Aku berada di tengah-tengah keramaian, di bawah tatapan penasaran. The Queens, aku serius, Rio. Sebutkan angka berapapun, aku akan memberikannya. Tapi kamu harus pergi, kataku. Memohon. Dia menarik diri sedikit dari pelukanku, menatapku dengan mata penuh perhitungan. Baiklah Tante, sepertinya Tante memang sangat panik. Mari kita bicara di tempat yang lebih tenang. Dia menarik tanganku, membawaku keluar dari lantai dansa, menuju sebuah ruangan VIP yang lebih sepi. Aku merasa pasrah, aku harus menyelesaikan ini secepatnya demi Maya. Di ruangan VIP itu, yang didominasi sofa kulit hitam dan penerangan temaram, Rio duduk di seberangku. Dia menyilangkan kaki, menatapku dengan tatapan sinis. Jadi, berapa penawaranmu Tante Laras? Demi kebahagiaan putri kesayanganmu itu, aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. 50 juta. Itu cukup untuk kamu memulai hidup baru kan? Pergi dari Surabaya, jangan hubungi Maya lagi, dan lupakan semua yang kamu lihat malam ini. Rio mendengarkan dengan seksama, kemudian dia tersenyum. Senyum itu membuatku merinding. 50 juta, Tante Laras? Dengan segala hormat, apakah Tante pikir harga diriku dan masa depan Maya itu semurah itu? Aku terpukul. Dia memang licik. Lalu berapa? 100 juta? 200? Aku mulai putus asa. Dia menggelengkan kepala. Uang bukan satu-satunya yang aku inginkan, Tante. Tapi itu bisa jadi permulaan. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya menjadi lebih intens. Aku akan putus dengan Maya. Aku akan menghilang dari hidupnya. Aku tidak akan pernah mengungkit soal The Queens atau apapun yang kulihat malam ini. Dengan satu syarat. Apa syaratnya? Tanyaku. Suaraku tercekat. Rio tersenyum lagi. Aku ingin Tante Laras juga meninggalkan The Queens dan menjadi pria simpananku sendiri. Duniaku benar-benar hancur. Ini adalah tawaran yang paling gila, paling menjijikkan yang pernah ku dengar. Dia ingin aku menjadi pria simpanannya sebagai imbalan agar dia meninggalkan Maya. Aku merasa ingin muntah. Tidak akan pernah, teriakku. Tidak bisa lagi menahan amarah. Aku ibunya. Aku tidak akan melakukan hal menjijikkan itu. Rio mengangkat bahu. Ekspresinya acuh tak acuh. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain menceritakan semuanya pada Maya. Atau mungkin lebih baik, aku sebarkan foto-foto Tante Laras di pesta ini, di mana Tante terlihat sangat menikmati suasana, mencari-cari pria muda yang bisa Tante kencani. Bagaimana menurut Tante? Maya pasti akan sangat bangga dengan ibunya. Mataku membelalak. Foto? Dia punya foto? Aku tidak ingat ada yang mengambil fotoku. Atau mungkin aku tidak sadar. Panik kembali merasukiku. Dia memang sudah merencanakan ini semua. Dia mengeluarkan ponselnya, menggeser layarnya, dan di sana terpampang jelas foto-fotoku. Foto diriku yang sedang tertawa lepas dengan Jessica. Foto diriku yang sedang menari dengan pria lain, bukan Rio. Dan bahkan beberapa foto yang diambil saat aku sedang melirik Rio dengan tatapan penuh minat. Angle pengambilan gambarnya sangat profesional, seolah diambil oleh seseorang yang memang berniat merekam setiap gerak-geriku. Bagaimana? Cantik bukan? Rio tersenyum melihat ekspresi ketakutanku. Aku jamin media sosial akan heboh dan Maya, oh,
Maya pasti akan menjadi bahan ejekan di kampus. Aku merasa seluruh darahku mengalir ke kaki, membuatku lemas tak berdaya. Ancaman ini jauh lebih buruk daripada kehilangan uang. Ini adalah kehancuran sosial, kehancuran keluarga, kehancuran Maya. Kamu bajingan, desisku. Air mata mulai menggenang di mataku. Rio hanya tertawa. Pilihan ada di tangan Tante. Laras, apakah Tante ingin menjaga rahasia ini tetap terkubur, atau ingin semua orang tahu bahwa Ibu Maya, wanita terhormat di Surabaya, adalah seorang The Queen? Aku menunduk, menangis dalam diam. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku terjebak dalam perangkap yang kubuat sendiri. Dan kini, anakku yang akan menjadi korbannya. Aku merasa sangat bodoh dan menyesal. Mengapa aku pernah tergiur dengan dunia gelap ini? Mengapa aku membiarkan kesepian menuntunku ke jurang kehancuran? Aku mengangkat wajah, menatap Rio dengan mata sembab. Baiklah, aku akan memberimu uangnya, tapi aku tidak akan pernah menjadi pria simpananmu. Aku akan keluar dari The Queen dan kamu akan menghapus semua foto ini dan berjanji tidak akan pernah mengungkitnya lagi. Rio menggelengkan kepalanya. Itu bukan bagian dari penawaranku, Tante. Aku sudah bilang, uang hanya permulaan. Aku ingin Tante menjadi milikku secara eksklusif. Tidak, aku tidak akan melakukannya, teriakku lagi. Dia mengangkat bahu. Kalau begitu, aku akan mengunggah foto-foto ini besok pagi. Dan aku akan tetap bersama Maya. Bagaimana? Bukankah itu akan lebih seru? Pria ini menjalin hubungan dengan ibu dan anak. Oh, ceritanya pasti akan jadi viral. Hatiku mencelos. Dia benar-benar gila. Dia tidak punya moral. Dia adalah iblis berwujud malaikat. Aku melihat masa depanku hancur berkeping-keping. Maya akan membenciku seumur hidup. Suamiku akan menceraikanku. Aku akan kehilangan segalanya. Aku merasakan tangan Rio menyentuh tanganku yang gemetar. Pikirkan baik-baik, Tante Laras. Tante punya waktu sampai besok pagi. Jika Tante setuju, hubungi aku. Jika tidak, bersiaplah untuk menghadapi konsekuensinya. Dia tersenyum, senyum penuh kemenangan. Dia kemudian berdiri, berjalan menuju pintu, dan meninggalkanku sendirian di ruangan itu, tenggelam dalam ketakutan dan keputusasaan yang mendalam. Aku tidak bisa bergerak, aku tidak bisa berpikir jernak, yang ada hanyalah rasa sakit dan penyesalan yang teramat sangat. Bagaimana aku bisa keluar dari situasi ini? Bagaimana aku bisa melindungi Maya? Malam itu, aku pulang dengan langkah gontai, seolah seluruh energi dalam tubuhku terkuras habis. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus-menerus memutar ulang percakapanku dengan Rio, ancamannya, seringai liciknya, dan foto-foto yang dia pegang sebagai senjata. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah Maya muncul di benakku. Senyum polosnya, tatapan penuh kasih sayangnya. Bagaimana aku bisa menjelaskan semua ini padanya? Atau bagaimana aku bisa mencegahnya mengetahui semua ini? Pagi harinya, aku merasa seperti zombie. Aku tidak menyentuh sarapan yang sudah disiapkan Bisum. Hanya menyesap teh pahit. Maya, yang biasanya sudah berangkat kuliah, hari itu kebetulan libur dan sedang sarapan santai di meja makan. "Bu, ibu kenapa?" "Pucat sekali," tanyanya. Suaranya penuh kekhawatiran. Aku memaksakan seulas senyum. "Tidak apa-apa sayang, ibu hanya kurang tidur." Maya menatapku curiga. "Ibu ada masalah? Cerita saja, Bu. Mungkin aku bisa bantu." Aku ingin sekali memeluknya dan menceritakan semuanya, meminta maaf atas semua kesalahanku. Tapi aku tidak bisa. Rahasia ini terlalu kotor, terlalu kejam untuk putriku yang polos. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. "Oh ya, Bu, Rio tadi pagi telepon. Katanya dia mau ajak aku ke pameran seni di Grand City sore nanti." "Boleh ya, Bu?" Maya bertanya. Matanya berbinar. Jantungku terasa diremas. "Rio?" Dia masih berani menghubungi Maya
Setelah semalam mengancamku, aku menatapnya. Ada campuran amarah dan kecemburuan yang tak bisa kutahan. Aku melihatnya sebagai iblis. Sementara Maya melihatnya sebagai pangeran tampan. "Jangan pergi dengan dia, Maya," kataku. Suaraku tiba-tiba menjadi dingin. Maya terkejut. "Loh, kenapa, Bu? Ibu kan belum pernah ketemu Rio. Tapi kok langsung melarang?" Aku bingung, mencari alasan. Ibu hanya merasa dia tidak baik untukmu, sayang. Ibu punya firasat buruk." Maya mengerutkan kening. "Firasat apa, Bu?" "Rio itu baik kok. Dia perhatian, pintar, dan cukup, Maya." Aku membentaknya tanpa sengaja. Maya langsung terdiam. Matanya berkaca-kaca. Aku segera menyesal. "Maaf, sayang. Ibu hanya terlalu khawatir. Ibu hanya tidak ingin kamu terluka." Tapi ibu melarangku tanpa alasan jelas. Aku tidak mengerti. Suara Maya bergetar. Dia merasa terluka. Aku menatapnya. Dan tiba-tiba sebuah ide gila muncul di kepalaku. Ide yang mungkin bisa menyelamatkan Maya, tapi akan menghancurkan sebagian kecil diriku. Aku harus mengorbankan diriku sendiri. "Baiklah, Maya. Ibu akan setuju kamu pergi dengan Rio. Tapi dengan satu syarat," kataku, berusaha menjaga suara tetap tenang. "Ibu ingin ikut. Ibu ingin mengenal pacarmu itu lebih dekat." Mata Maya langsung berbinar lagi. "Wah, benarkah, Bu? Pasti Rio senang sekali." Aku hanya bisa tersenyum masam. Senang? Tentu saja dia senang. Rencananya berhasil. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi aku harus memastikan dia tidak benar-benar mendapatkan Maya. Setelah Maya berangkat kuliah, aku segera mengambil ponselku. Dengan tangan gemetar, aku mencari kontak Rio. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan tombol panggil. Beberapa kali berdering, akhirnya dia mengangkat. "Halo, Tante Laras. Sudah memutuskan?" Suaranya terdengar santai, seolah tidak ada beban. "Aku setuju," kataku. Suaraku nyaris tak terdengar. Aku merasa jijik dengan diriku sendiri. Terdengar tawa kecil dari seberang telepon. "Keputusan yang bijak, Tante. Aku tahu Tante tidak akan mengecewakanku. Tapi dengar," kataku, mencoba menguatkan diri. "Aku tidak akan menjadi pria simpananmu secara terbuka. Kita akan menjaga ini sebagai rahasia. Dan kamu harus meninggalkan Maya. Sekarang juga." Rio terdiam sejenak. "Oh, Tante ingin memainkan permainan yang sedikit lebih rumit ya? Menarik. Baiklah, aku setuju. Tapi jika Tante berani berkhianat, foto-foto itu akan tersebar. Dan aku akan tetap mendekati Maya." "Aku tidak akan berkhianat," kataku. Meskipun dalam hati aku bersumpah akan mencari cara untuk menghancurkan bajingan ini. "Tapi kamu harus janji, kamu akan menjaga jarak dari Maya." "Tentu saja, Tante. Demi Tante," jawabnya. Suaranya penuh makna ganda. "Aku akan putus dengannya selembut mungkin, agar dia tidak terlalu curiga. Tapi itu akan butuh waktu. Dan Tante harus membuktikan keseriusan Tante padaku." Aku menutup telepon. Air mataku kembali mengalir deras. Aku telah menjual jiwaku kepada iblis. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi putriku. Aku harus melakukan ini. Sore harinya, aku pergi bersama Maya dan Rio ke pameran seni. Aku berpura-pura tertarik pada lukisan-lukisan abstrak. Tapi mataku terus mengawasi interaksi antara Maya dan Rio. Rio bersikap sangat manis pada Maya, memegang tangannya, sesekali merangkul bahunya. Setiap sentuhan itu seperti tusukan pisau bagiku. Aku melihat putriku yang bahagia, tidak menyadari bahwa pacarnya adalah seorang penipu ulung dan ibunya sedang melakukan pengorbanan terburuk dalam hidupnya. Rio sesekali melirikku, senyumnya menyeringai, sebuah senyum kemenangan. Aku mencoba membalasnya dengan tatapan tajam, tapi dia hanya menertawakanku dalam hati. Aku tahu itu. Setelah pameran, kami makan malam di sebuah restoran Jepang. Sepanjang makan malam, Rio terus-menerus memuji Maya.
bercerita tentang rencana masa depan mereka, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi semalam. Maya tampak sangat bahagia. Aku hanya bisa mengamati mereka. Hatiku hancur berkeping-keping. Rio, ibu Laras ini juga suka seni loh. Bahkan ibu dulu sempat mau jadi pelukis, kata Maya, mencoba mencairkan suasana di antara kami berdua. Rio menatapku. Oh ya, Tante Laras memang punya bakat terpendam ya. Pantas saja, selera Tante juga bagus. Dia menekan kata selera dengan makna terselubung. Aku mengerti maksudnya. Aku hanya bisa tersenyum kecut. Sepanjang makan malam, aku merasa seperti berada di atas panggung drama, memainkan peran yang paling menjijikan dalam hidupku. Malam itu, setelah Maya tertidur, aku menerima pesan singkat dari Rio. Aku menunggumu di penthouseku. Sekarang, aku menatap ponselku, tubuhku bergetar. Ini adalah langkah pertama dari neraka yang akan kujalani. Aku merasa mual, tapi aku harus melakukannya. Demi Maya, aku harus menjadi wanita yang kuat. Aku harus menyelamatkan putriku. Dengan berat hati, aku keluar dari rumah. Aku mengendarai mobilku menuju alamat yang Rio berikan. Sepanjang perjalanan, air mataku terus mengalir. Aku bertanya-tanya, apakah ada jalan keluar dari semua ini? Apakah aku akan selamanya terjebak dalam lingkaran setan ini? Ketika aku sampai di penthouse Rio, aku melihatnya sudah menungguku di balkon. Dia mengenakan piyama sutra, memegang segelas wine. Dia tersenyum padaku. Senyum yang dulunya terlihat tampan, kini terlihat mengerikan. Selamat datang Tante Laras, katanya. Suaranya merdu tapi dingin. Mari kita mulai permainan kita. Aku melangkah masuk, hatiku berdebar kencang. Aku merasa seperti domba yang diantar ke kandang serigala. Tapi aku harus kuat. Aku harus melindungi Maya. Minggu-minggu berikutnya adalah neraka bagiku. Aku menjalani hidup ganda yang penuh kepalsuan. Di depan Maya, aku adalah ibu yang perhatian dan suportif. Meskipun hatiku selalu terasa sakit setiap kali dia menyebut nama Rio. Di depan Rio, aku adalah wanita yang terperangkap, yang harus menuruti setiap keinginannya demi menjaga rahasia kotor ini. Setiap kali Rio menghubungiku, entah untuk bertemu atau sekadar mengirim pesan yang penuh ancaman terselubung, aku merasa jijik. Aku harus berpura-pura bersikap manis, menuruti semua kemauannya agar dia tidak menyebarkan foto-foto itu. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan oleh seorang dalang kejam. Aku juga harus menjaga jarak dari The Queens. Aku beralasan sedang ada masalah keluarga, dan pelan-pelan menghilang dari lingkaran sosialita itu. Jessica dan yang lain tentu saja bingung, tapi aku tidak bisa menjelaskan. Ini terlalu rumit, terlalu memalukan. Aku tahu mereka pasti bergosip tentangku, tapi itu lebih baik daripada kebenaran terbongkar. Suatu hari, Maya datang kepadaku dengan wajah sedih. Bu, Rio memutuskan hubunganku. Jantungku mencelos. Aku tahu ini akan terjadi, tapi mendengar langsung dari Maya tetap saja menyakitkan. Ada perasaan lega, tapi juga rasa bersalah yang teramat dalam. Dia bilang dia mau fokus kuliah, Bu. Dia bilang tidak mau aku terbebani. Tapi aku tahu, Bu, dia tidak mencintaiku lagi, kata Maya. Air matanya tumpah. Aku memeluknya erat, menepuk-nepuk punggungnya. Tidak sayang, itu tidak benar. Mungkin dia memang punya masalah pribadi. Kamu jangan menyalahkan diri sendiri. Aku mencoba menghibur Maya. Meskipun aku tahu ini semua adalah ulahku. Aku adalah alasan mengapa Maya patah hati. Beberapa hari setelah itu, Rio menghubungiku. Aku sudah memenuhi janjiku, Tante. Maya sudah putus denganku. Sekarang giliran Tante memenuhi janji Tante. Aku merasa muak. Apalagi yang kamu inginkan? Tanyaku. Suaraku dingin. Aku ingin bertemu Tante malam ini. Di tempat biasa, jawabnya. Tanpa basa-basi, aku menutup telepon.
Amarah memuncak di dadaku. Aku tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini. Aku harus mencari cara untuk menghentikan Rio. Aku tidak bisa selamanya menjadi bonekanya. Aku mulai memutar otak, mencari celah, mencari jalan keluar. Aku butuh bukti. Bukti yang bisa menjebak Rio. Bukti yang bisa menunjukkan sifat aslinya kepada dunia, atau setidaknya kepada Maya. Aku mulai merekam setiap percakapanku dengan Rio. Setiap ancamannya, setiap permintaannya. Aku juga diam-diam memotretnya setiap kali kami bertemu. Mencari ekspresi liciknya, mencari celah untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang pemeras. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku tidak punya pilihan lain. Suatu malam, Rio mengajakku ke sebuah restoran mewah. Dia memesankan wine termahal, berbicara dengan santai, seolah kami adalah sepasang kekasih. Aku merasa jijik, tapi aku harus tetap bersandiwara. Tante Laras, aku dengar bisnis suami tante sedang ada masalah di Kalimantan. Rio tiba-tiba bertanya. Suaranya penuh rasa ingin tahu. Aku terkejut. Bagaimana dia tahu? Aku tidak pernah membicarakan masalah bisnis suamiku dengannya. Dari mana kamu tahu? Tanyaku curiga. Dia hanya tersenyum. Aku punya mata dan telinga di mana-mana, Tante. Apalagi untuk wanita spesial seperti Tante. Jantungku berdebar kencang. Dia bukan hanya pemeras, dia juga mata-mata. Dia pasti sudah menyelidiki kehidupanku secara detail. Mungkin dia juga tahu tentang masalah keuangan suamiku yang sedang terpuruk belakangan ini. Kenapa kamu bertanya? Tanyaku. Berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Hanya ingin tahu saja. Aku kan sekarang bagian dari hidup Tante, jadi aku harus tahu semua tentang Tante kan? Dia tersenyum lagi. Senyum yang membuatku merinding. Mungkin aku bisa bantu. Aku punya banyak koneksi. Asal Tante mau lebih terbuka padaku. Aku merasa mual. Dia mencoba memanfaatkan situasi ini untuk keuntungannya sendiri. Dia ingin lebih dalam lagi masuk ke kehidupanku, memeras lebih banyak lagi. Aku menyadari aku tidak bisa lagi bermain kucing-kucingan dengannya. Aku harus menyerang. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan informasi penting dari seorang detektif swasta yang kupekerjakan secara diam-diam. Rio ternyata bukan hanya menjalin hubungan dengan Maya dan memeras diriku. Dia juga memiliki beberapa kekasih lain, wanita-wanita kaya yang juga dia peras dengan modus yang sama. Dia memiliki jaringan pemeras yang terorganisir, dan aku hanyalah salah satu korbannya. Informasi ini membuatku semakin marah, tapi juga memberiku harapan. Aku tidak sendirian. Ada korban lain, dan jika aku bisa mengumpulkan mereka, kami bisa menjatuhkan Rio bersama-sama. Aku mulai menghubungi detektif swasta itu lagi, memintanya untuk mengumpulkan semua bukti tentang Rio dan korban-korban lainnya. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku tidak peduli lagi. Aku harus menghentikan Rio. Demi Maya, demi diriku, dan demi wanita-wanita lain yang menjadi korbannya. Suatu siang, Rio mengajakku makan siang. Dia terlihat sangat percaya diri, seolah dia sudah memegang kendali penuh atas diriku. Tante Laras, aku dengar Maya sudah mulai melupakan aku. Baguslah, itu artinya Tante sudah bisa lebih fokus pada aku kan? Dia tersenyum, menyesap kopi. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Rio, aku punya tawaran untukmu. Dia mengangkat alis. Tawaran apa? Jangan bilang Tante mau menawariku uang lagi untuk menghilang. Aku sudah bilang, aku tidak mau. Bukan, aku punya tawaran yang lebih baik, kataku. Berusaha menjaga agar suaraku tetap tenang dan percaya diri. Bagaimana kalau kita mengakhiri semua ini? Aku akan memberikanmu sejumlah uang yang cukup besar agar kamu bisa pergi jauh dan tidak pernah kembali lagi ke kehidupan siapapun. Dan kamu akan menghapus semua bukti yang kamu punya tentang aku dan semua korbanmu yang lain. Rio tertawa. Tante Laras ini memang lucu. Tante pikir semudah itu. Aku punya banyak informasi tentang Tante, tentang The Queens, tentang suami Tante yang bangkrut, dan tentu saja tentang Maya. Dengan semua itu,
Aku bisa mendapatkan lebih banyak uang daripada yang tante tawarkan. Aku tersenyum tipis. Mungkin, tapi bagaimana jika semua informasi itu juga jatuh ke tangan yang salah, Rio? Bagaimana jika semua wanita yang kamu peras itu bersatu dan menjebakmu? Bagaimana jika bukti-bukti tentang penipuanmu, tentang pemerasanmu, tentang jaringanmu tiba-tiba tersebar luas? Wajah Rio langsung berubah, senyumnya luntur, matanya membelalak. Dia menyadari bahwa aku bukan lagi Laras yang lemah dan ketakutan. Apa maksud tante? Tanyanya, suaranya mulai bergetar. Aku tahu segalanya, Rio. Aku tahu kamu bukan hanya memeras diriku, tapi juga wanita-wanita lain. Aku tahu kamu punya jaringan, dan aku punya semua bukti tentang itu, kataku, menatapnya tajam. Aku punya rekaman suaramu yang mengancamku. Aku punya foto-foto yang menunjukkan kamu sedang memeras wanita lain, dan aku punya saksi. Rio menatapku dengan tatapan tidak percaya. Tidak mungkin. Tante tidak mungkin tahu semua itu. Oh ya, coba saja. Sebarkan foto-foto itu, dan aku akan pastikan kamu berakhir di penjara. Rio, tidak hanya karena pemerasan, tapi juga karena penipuan. Dan mungkin juga konspirasi. Dan semua uang yang kamu dapatkan akan disita oleh negara, kataku. Suaraku penuh kemenangan. Dia terdiam, memikirkan kata-kataku. Aku melihat ketakutan di matanya. Dia tahu aku tidak main-main. Pilihan ada di tanganmu, Rio. Kamu bisa pergi sekarang, menghilang dengan sebagian uang yang sudah kamu kumpulkan, dan tidak pernah kembali. Atau kamu bisa melawan dan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi dengan reputasi hancur dan tanpa sepeser pun uang, kataku. Menatapnya lekat-lekat. Rio menghela napas panjang. Dia menatapku, tatapan marah dan frustasi. Tante, Laras, tante memang licik. Aku hanya belajar dari yang terbaik, jawabku. Senyum tipisku semakin lebar. Jadi, bagaimana? Pilihannya ada di tanganmu. Dia akhirnya mengangguk. Baiklah, aku terima tawaranmu, tapi aku ingin uangnya sekarang. Tentu saja, detektifku sudah menunggu di luar. Dia akan menyerahkan uang tunai yang sudah kita sepakati. Setelah kamu menghapus semua bukti yang kamu punya di hadapanku, kataku. Rio mengeluarkan ponselnya, menggeser layarnya. Dengan berat hati, dia mulai menghapus semua foto dan rekaman yang dia punya tentangku. Aku mengawasinya dengan seksama, memastikan tidak ada yang terlewat. Setelah semua bukti terhapus, dia menyerahkan ponselnya kepadaku untuk diperiksa. Aku mengeceknya, memastikan tidak ada jejak yang tersisa. Kemudian, aku memanggil detektifku. Dia masuk ke dalam restoran, membawa sebuah tas kecil. Dia meletakkan tas itu di meja di depan Rio. Semua sudah di dalamnya, sesuai kesepakatan, kata detektifku. Rio membuka tas itu. Matanya berbinar melihat tumpukan uang tunai di dalamnya. Dia tersenyum, senyum yang kali ini tidak lagi licik, tapi lebih seperti senyum lega. Terima kasih, Tante Laras. Aku tidak akan melupakan ini, katanya. Suaranya terdengar tulus. Aku hanya mengangguk. Jangan pernah kembali ke Surabaya, Rio, dan jangan pernah menyentuh wanita manapun dengan cara ini lagi. Jika aku mendengar kamu melakukan hal serupa, aku tidak akan segan-segan untuk menjebloskanmu ke penjara. Dia menatapku, kemudian mengangguk. Dia berdiri, mengambil tas itu, dan berjalan keluar dari restoran. Aku mengawasinya sampai dia menghilang dari pandanganku. Aku menghela napas lega. Akhirnya, semua ini berakhir. Aku merasa beban berat yang selama ini menindih dadaku terangkat. Aku telah menyelamatkan diriku. Dan yang terpenting, aku telah menyelamatkan Maya. Ketika aku pulang ke rumah, Maya sedang menonton televisi di ruang keluarga. Dia menatapku. Bu, ibu terlihat lebih cerah hari ini.
Aku tersenyum, senyum tulus yang sudah lama tidak kurasakan. Aku duduk di sampingnya, memeluknya erat. Ibu memang merasa lebih baik, sayang. Ibu baru saja menyelesaikan masalah besar. Maya menatapku bingung. Masalah apa, Bu? Aku memegang tangannya. Bukan masalah besar, sayang. Hanya masalah pekerjaan. Tapi yang jelas, sekarang ibu bisa lebih fokus sama kamu. Dan ibu janji, ibu tidak akan pernah lagi membuat keputusan yang salah, yang akan menyakitimu. Maya tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku sayang ibu. Ibu juga sayang kamu. Sayang, bisikku. Air mata bahagia mengalir di pipiku. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak. Aku tahu, perjalananku belum sepenuhnya berakhir. Aku masih harus membangun kembali diriku, memperbaiki hubunganku dengan suamiku, dan mencari arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi aku tahu, aku sudah mengambil langkah pertama yang benar. Aku telah keluar dari kegelapan The Queens, dan dari cengkeraman Rio, aku telah belajar pelajaran berharga tentang kesepian, godaan, dan kekuatan seorang ibu. Aku memutuskan untuk benar-benar meninggalkan The Queens. Aku tidak lagi mencari kesenangan sesaat yang justru menghancurkan. Aku mulai fokus pada diriku sendiri, mencari hobi baru, dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Maya. Aku juga mencoba memperbaiki hubunganku dengan Bram. Aku tahu tidak akan mudah, tapi aku ingin memberikan kesempatan kedua untuk pernikahan kami. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar bahwa Rio telah meninggalkan Surabaya. Dia tidak pernah kembali, dan semua korban-korbannya yang lain, berkat informasi yang kukumpulkan, juga berhasil melepaskan diri dari cengkeramannya. Beberapa dari mereka bahkan berani melaporkannya ke polisi, dan kasus itu sedang dalam penyelidikan. Aku tidak terlibat langsung dalam pelaporan itu, karena aku ingin merahasiakan keterlibatanku demi Maya. Tapi aku tahu, aku telah melakukan bagianku. Aku menatap Maya, yang kini sudah berhasil melupakan Rio dan fokus pada kuliahnya. Dia bahkan sudah punya pacar baru, seorang mahasiswa yang jauh lebih baik dan tulus. Aku merasa lega dan bahagia melihatnya. Hidupku mungkin tidak sempurna, tapi kini aku tahu apa yang benar-benar penting. Bukan harta, bukan status, dan bukan kesenangan sesaat, tapi keluarga, integritas, dan cinta yang tulus. Aku telah melalui badai yang mengerikan, tapi aku keluar sebagai pemenang dengan pelajaran berharga yang akan selalu kuingat. Kemenangan terbesar dalam hidupku. Aku ingat betul malam itu. Aroma melati bercampur parfum mahal menusuk hidungku. Di antara dentingan gelas kristal dan tawa renyah para wanita yang usianya tak jauh berbeda denganku, sebagian bahkan lebih tua. Aku duduk di sudut, memegang segelas champagne. Hatiku berdebar tak karuan. Ini adalah pesta perkenalan, ritual bulanan geng sosialita kami, The Queens of Surabaya, untuk pria baru mereka. Sebuah ritual yang dulu kupandang jijik, namun kini aku menjadi bagiannya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa terus berbagi kisah-kisah hidup yang penuh intrik ini. Hidupku yang dulu kupikir sempurna, ternyata hanyalah sangkar emas. Suami yang selalu sibuk dengan bisnis tambangnya di Kalimantan, 2 anak yang sudah beranjak dewasa dan sibuk dengan dunia mereka sendiri, dan harta. Aku ingat betul malam itu. Aroma melati bercampur parfum mahal menusuk hidungku. Di antara dentingan gelas kristal dan tawa renyah para wanita yang usianya tak jauh berbeda denganku, sebagian bahkan lebih tua. Aku duduk di sudut, memegang segelas champagne. Hatiku berdebar tak karuan. Ini adalah pesta perkenalan, ritual bulanan geng sosialita kami, The Queens of Surabaya, untuk pria baru mereka. Sebuah ritual yang dulu kupandang jijik, namun kini aku menjadi bagiannya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar
dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa terus berbagi kisah-kisah hidup yang penuh intrik ini. Hidupku yang dulu kupikir sempurna ternyata hanyalah sangkar emas. Suami yang selalu sibuk dengan bisnis tambangnya di Kalimantan, 2 anak yang sudah beranjak dewasa dan sibuk dengan dunia mereka sendiri, dan harta yang melimpah ruah. Apalagi yang kurang? Ternyata sentuhan, perhatian, rasa dicintai sebagai wanita, bukan hanya sebagai ibu atau istri. Kehidupan sosialitaku di Surabaya awalnya hanya berkutat pada arisan, belanja, dan yoga. Sampai suatu hari, aku bertemu Jessica, pendiri The Queens. Dia adalah wanita paruh baya yang masih terlihat muda dan energik dengan aura misterius yang membuatku penasaran. Jessica mengenalkanku pada dunia yang sama sekali berbeda. Dunia di mana wanita-wanita berduit bisa menentukan takdir mereka sendiri, bahkan dalam urusan asmara. Dunia di mana pria simpanan bukan lagi tabu, melainkan sebuah kebutuhan, sebuah status simbol. Aku sempat menolaknya mentah-mentah. Astaga, Jessica, itu namanya selingkuh. Aku punya harga diri. Protesku kala itu, saat kami menikmati high tea di salah satu kafe eksklusif, Jessica hanya tersenyum sinis, menatapku dengan mata penuh pengalaman. Harga diri? Targa diri? Apa gunanya harga diri kalau kamu pulang ke rumah dan hanya bertemu tembok? Suamimu, dia sibuk dengan wanitanya di luar sana. Anak-anakmu, mereka sibuk dengan pacar dan teman-temannya. Kamu kesepian, Laras. Aku tahu itu. Semua dari kita pernah merasakannya. Kata-kata Jessica menohok hatiku. Ada benarnya. Aku memang kesepian. Setiap malam, setelah semua tugas istri dan ibu selesai, aku hanya bisa menatap langit-langit kamar yang luas, merindukan kehangatan yang tak lagi kudapatkan dari suamiku. Bram, kami sudah seperti 2 orang asing yang tinggal di bawah satu atap, terikat oleh status dan anak-anak. Akhirnya, setelah beberapa kali dibujuk dan melihat gaya hidup bebas tapi bahagia Jessica dan teman-temannya, aku menyerah. Aku ingin merasakan sensasi itu lagi. Sensasi dicintai, diinginkan. Aku ingin merasa muda lagi. Aku ingat malam pertamaku bergabung. Aku merasa seperti remaja yang baru pertama kali melanggar aturan. Jantungku berdebar tak karuan saat Jessica memperkenalkan aku pada anggota The Queens lainnya. Tante Sandra, janda kaya pemilik perkebunan sawit. Ibu Rosa, istri seorang pejabat tinggi yang selalu elegan. Dan Shinta, pengusaha butik yang lebih muda dariku tapi tak kalah berpengalaman. Mereka menyambutku dengan hangat, seolah aku adalah bagian dari mereka sejak lama. Malam itu, mereka memperkenankan pria baru Tante Sandra, seorang instruktur fitness berotot yang jauh lebih muda darinya. Aku melihat bagaimana Tante Sandra tersenyum, pipinya merona seperti gadis SMA. Aku merasa sedikit cemburu, sedikit iri. Aku ingin merasakan hal itu. Beberapa bulan berlalu, aku mulai terbiasa dengan gaya hidup ini. Aku sering ikut pesta-pesta rahasia mereka di penthouse mewah atau villa pribadi. Aku mulai berani bercanda genit dengan pria-pria mereka, merasakan adrenalin mengalir dalam darahku. Aku belum punya pria simpanan sendiri, hanya sekadar menikmati suasana, merasakan kebebasan semu. Aku masih mencoba menimbang-nimbang, apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Aku masih punya Maya, putri tunggalku yang sedang kuliah kedokteran di Universitas Airlangga. Dia anak yang baik, pintar, dan berbakti. Aku tidak ingin dia tahu sisi gelap ibunya ini. Setiap kali aku kembali dari pesta, aku selalu memastikan tidak ada jejak yang tertinggal, agar Maya tidak curiga. Aku selalu mencium pipinya yang pulas di kamar, merasakan sedikit rasa bersalah yang menyelimuti. Puncak dari semua ini adalah malam ini, malam perkenalan pria baru yang kabarnya akan menjadi milik salah satu dari kami, The Queens. Aku mendengar desas-desus,
bahwa pemuda ini sangat tampan, karismatik, dan berusia awal 20-an. Pikiran untuk memiliki pria simpanan sendiri yang khusus untukku mulai membisikkan godaan yang sulit kutolak. Aku sudah merasa cukup lama bermain aman. Mungkin sudah saatnya aku melangkah lebih jauh. Musik disko berdentum kencang, lampu-lampu sorot warna-warni memantul di dinding kaca, menampakkan pemandangan kota Surabaya yang gemerlap di bawah kami. Aku memejamkan mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Ini dia saatnya, bisikku pada diriku sendiri. Jessica, dengan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, naik ke atas panggung mini di tengah ruangan. Ia tersenyum menawan, mikrofon di tangannya. Wanita-wanita cantikku, para ratu Surabaya. Suaranya menggelegar, memancing sorakan dan tepuk tangan meriah. Malam ini kita kembali berkumpul untuk merayakan keindahan hidup, kebebasan, dan tentu saja kebahagiaan kita. Semua orang tertawa, termasuk aku. Aku merasa euforia ini mulai menyelimutiku. Seperti biasa, kita punya kejutan spesial. Seorang pria muda yang akan membawa warna baru dalam kehidupan salah satu dari kita. Dia tampan, cerdas, dan penuh gairah. Siapakah dia? Jessica menggantungkan kalimatnya, membuat semua wanita menahan napas. Aku merasakan jantungku berdegup semakin kencang. Aku melihat Tante Sandra dan Ibu Rosa saling berbisik. Shinta tersenyum misterius. Aku bertanya-tanya, apakah aku punya kesempatan? Apakah aku sudah cukup berani untuk mengambil kesempatan ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Rio. Jessica berteriak, dan lampu sorot langsung menyorot ke arah pintu masuk. Seorang pemuda berjalan masuk, senyum menawan terukir di bibirnya. Tubuhnya atletis, tingginya semampai, dengan rambut hitam klimis dan mata coklat yang tajam. Dia mengenakan kemeja batik modern yang pas di badannya, memancarkan aura maskulin yang kuat. Aku terkesima, dia benar-benar tampan, bahkan lebih tampan dari yang kudengar dari desas-desus. Usianya mungkin sekitar 23 atau 24 tahun. Lebih muda dari yang kubayangkan, tapi justru itu yang membuatnya semakin menarik. Dia berjalan perlahan, menyapa beberapa anggota The Queens dengan senyum ramah dan anggukan sopan. Aku menatapnya, merasakan sesuatu yang aneh. Ada familiaritas di wajah itu. Rasanya aku pernah melihatnya. Tapi di mana? Aku mencoba mengingat, tapi pikiranku terlalu kalut dengan kekaguman pada sosoknya. Dia adalah tipe pria yang bisa membuat wanita manapun jatuh hati. Rio naik ke panggung, berdiri di samping Jessica. Dia memegang mikrofon yang disodorkan Jessica kepadanya. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, berhenti sejenak pada diriku. Mata kami bertemu. Ada kilatan aneh di matanya, seperti pengenalan, tapi juga senyum tipis yang penuh rahasia. Aku cepat-cepat membuang muka, merasa gugup sekaligus malu. Mungkin hanya perasaanku saja. Selamat malam semua. Suara Rio terdengar hangat dan berat, membuat beberapa wanita di sekitarku berbisik kagum. Sebuah kehormatan bisa berada di sini malam ini, di tengah-tengah para wanita luar biasa seperti kalian. Dia tersenyum lagi, dan kali ini senyumnya terasa lebih familiar. Dadaku mulai terasa sesak. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku mencoba menenangkan diri, tapi bayangan wajah itu terus berputar di kepalaku, di mana aku melihatnya. Siapa dia? Lalu, sebuah memori seperti petir menyambar otakku. Sebuah foto di ponsel Maya yang pernah ia tunjukkan kepadaku beberapa minggu yang lalu. Maya, putriku, dengan senyum lebar bersandar pada seorang pemuda. "Bu, ini pacarku Rio. Dia baik sekali, Bu," kata Maya saat itu. Matanya berbinar, jantungku rasanya berhenti berdetak. Gelas champagne di tanganku nyaris saja terjatuh. Wajah itu, senyum itu, mata itu. Ini Rio,
pacar anakku. Dunia seakan runtuh di sekitarku. Suara musik, tawa para wanita, semua menjadi dengungan yang jauh. Aku menatap Rio, yang kini sedang berbincang santai dengan Jessica, dan kemudian menatap anggota The Queens lainnya yang tampak terpukau oleh pesonanya. Tak mungkin, ini pasti mimpi buruk. Ini tidak mungkin terjadi. Keringat dingin membanjiri punggungku. Aku merasa mual. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa pacar putriku sendiri, Maya, berakhir di tempat ini? Sebagai pria baru yang siap diperkenalkan kepada salah satu dari kami, apakah ini kebetulan yang sangat kejam? Atau ini sebuah takdir yang akan menghancurkan hidupku? Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Tidak, Laras, jangan panik, bisikku pada diriku sendiri. Mungkin hanya kemiripan. Nama Rio itu banyak, tapi aku tahu, dalam lubuk hatiku yang paling dalam, ini bukan sekadar kemiripan. Ini adalah dia. Wajah itu, senyum itu, sorot mata itu, semua sama persis dengan foto yang Maya tunjukkan padaku. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, mencoba menyembunyikan getaran tubuhku. Mataku tak lepas dari Rio, mengamatinya dengan seksama. Dia tampak begitu percaya diri, seolah ini adalah dunianya. Tidak ada sedikit pun keraguan atau kecanggungan di wajahnya. Dia seperti predator yang tahu mangsanya sudah dalam genggamannya. Jessica kembali berbicara, memperkenalkan Rio lebih detail. Rio adalah mahasiswa tingkat akhir dari jurusan teknik sipil, aktif berorganisasi, dan memiliki hobi fotografi. Dia juga sangat romantis, ladies. Jessica terkekeh, dan beberapa wanita menggodanya. Mahasiswa tingkat akhir teknik sipil? Maya pernah bercerita kalau Rio juga mahasiswa tingkat akhir jurusan teknik sipil. Kepalaku rasanya mau pecah. Semua detail ini mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Rio, pacar Maya, memang ada di sini. Bagaimana aku bisa menghadapi ini? Jika aku mengungkapkan kebenaran, seluruh dunia akan tahu aku adalah anggota The Queens, sebuah geng yang mengoleksi pria simpanan. Reputasiku akan hancur. Dan yang lebih penting, Maya akan tahu sisi gelap ibunya. Dia pasti akan sangat kecewa, mungkin membenciku. Aku tidak sanggup membayangkan tatapan kekecewaan di mata putriku. Tapi jika aku diam saja, membiarkan Rio menjadi pria simpanan salah satu dari kami, itu sama saja aku membiarkan Maya dikhianati. Dan tidak hanya itu, aku juga akan merasa bersalah seumur hidup karena menjadi bagian dari lingkaran setan ini. Mana yang lebih buruk? Menghancurkan hidupku sendiri atau hidup Maya? Rio mulai menyanyi. Suaranya merdu, membawakan lagu cinta yang syahdu. Semua mata tertuju padanya. Wanita-wanita itu terpukau. Ada yang tersenyum genit, ada yang bahkan berani mengedipkan mata padanya. Aku menatapnya dengan campuran amarah, ketakutan, dan keputusasaan. Bagaimana bisa seorang pemuda yang terlihat polos dan baik di depan putriku, ternyata adalah seorang pria simpanan yang mencari uang dari wanita-wanita tua berduit. Setelah lagu selesai, tepuk tangan riuh bergema. Jessica kembali naik ke panggung, merangkul bahu Rio. Nah, ladies, siapa yang beruntung malam ini? Siapa yang ingin menghabiskan malam dengan Rio? Beberapa wanita langsung mengangkat tangan. Ada yang bahkan berteriak-teriak genit. Aku hanya bisa duduk membeku, napas tersengal-sengal. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Rio kembali mengalihkan pandangannya padaku. Kali ini, senyumnya bukan lagi ramah, tapi lebih seperti seringai. Sebuah seringai yang mengatakan, "Aku tahu kamu siapa, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Aku merasa darahku mengering. Dia tahu aku adalah ibu Maya, atau setidaknya dia mencurigai sesuatu. Seketika, rasa takut yang lebih besar menyergapku. Bagaimana jika Rio sengaja mendekati Maya untuk masuk ke kehidupanku, untuk memeras kami? Pikiran-pikiran gelap mulai berkecamuk di kepalaku. Tidak, itu terlalu jauh, Laras.
Mungkin ini hanya kebetulan paling kejam yang pernah ada. Jessica mulai mengundi nama. Bola-bola kecil berisi nama-nama anggota The Queens dimasukkan ke dalam wadah kaca. Aku tidak peduli siapa yang akan mendapatkan Rio. Aku hanya ingin malam ini cepat berakhir dan aku bisa pulang, memikirkan cara untuk menyelesaikan kekacauan ini. Tapi takdir memang kejam. Jessica menarik sebuah bola, membacakan nama yang tertulis di dalamnya, dan pemenang yang berhak menghabiskan malam ini bersama Rio adalah Laras. Seluruh ruangan sejenak hening, sebelum kemudian sorakan dan tepuk tangan kembali menggema. Aku merasa seperti disambar petir untuk kedua kalinya. Aku yang mendapatkan Rio? Pacar anakku sendiri? Wajahku pucat pasi. Aku tidak bisa bergerak. Ini tidak mungkin. Ini adalah mimpi paling buruk dalam hidupku. Aku melihat Jessica tersenyum padaku, mengedipkan mata. Selamat, Laras. Rio menunggumu di panggung. Rio menatapku. Senyumnya semakin lebar, semakin terlihat licik. Dia mengulurkan tangannya ke arahku, mengundangku untuk naik ke panggung. Aku merasa semua mata tertuju padaku, menanti reaksiku. Jika aku menolak, itu akan menjadi aib. Mereka akan bertanya-tanya ada apa. Jika aku naik ke panggung, itu sama saja aku menyerahkan diri pada iblis. Aku memaksakan seulah senyum, meskipun kakiku terasa lemas. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku berdiri, berjalan perlahan menuju panggung. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ketika aku mencapai panggung, Rio menggenggam tanganku. Sentuhan tangannya dingin, tapi senyumnya hangat. Terlalu hangat. Senang bertemu denganmu, Tante Laras, bisiknya pelan, hanya untuk ku dengar. Ada penekanan pada kata tante yang membuatku merinding. Dia tahu, dia memang tahu. Aku menarik tanganku dengan cepat, mencoba bersikap biasa saja. Senang bertemu denganmu juga, Rio, jawabku, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Jessica menepuk bahuku. Nah, Laras, apa yang akan kamu lakukan dengan Rio malam ini? Aku melirik ke Rio yang menatapku dengan tatapan menantang. Aku merasa terjebak. Aku akan mengajaknya bicara. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padanya, kataku, berusaha mencari alasan yang masuk akal. Para wanita di sana cekikikan. Mereka pasti mengira aku ingin bermain kucing-kucingan atau ingin mengetahui lebih banyak tentang Rio sebelum memutuskan. Tapi mereka tidak tahu, yang ingin kubicarakan adalah masa depan putriku dan kehancuran hidupku. Malam itu, aku terpaksa berdansa dengan Rio. Di tengah lantai dansa yang remang-remang, dengan dentuman musik yang memekakan telinga, aku merasa seolah sedang menari di atas jurang. Rio memeluk pinggangku, mendekatkan wajahnya. Maya sering cerita tentang ibunya yang cantik. Tidak menyangka akan bertemu secepat ini. Dan dalam situasi seperti ini, bisiknya lagi. Suaranya tenang, tapi menusuk. Aku menatap matanya. Amarah dan ketakutan bercampur aduk. Apa maumu, Hiu? Desisku pelan, hanya untuk dia dengar. Dia tersenyum santai. Apa maunya? Bukankah itu seharusnya pertanyaan dariku, Tante? Seorang ibu dari pacarku ternyata adalah anggota The Queens yang sedang mencari pria simpanan. Kata-katanya seperti belati yang menusuk jantungku. Dia tahu segalanya. Dia tahu tentang Maya, dia tahu tentang The Queens, dan dia tahu aku adalah ibunya. Aku merasa sangat bodoh dan terperangkap. Jangan berani-berani kamu mengungkit hal itu di depan siapapun, ancamku, berusaha menahan emosiku. Berapa yang kamu inginkan, aku akan membayarmu. Asal kamu pergi dari hidup Maya, dan jangan pernah muncul lagi. Rio hanya tertawa pelan. Tawanya terdengar dingin dan meremehkan. Oh, Tante Laras, semudah itu aku baru saja mulai menikmati permainan ini. Permainan? Jadi selama ini dia menganggap hubungannya dengan Maya hanya sebuah permainan. Darahku mendidih. Aku ingin menampar wajahnya, tapi aku tidak bisa. Aku berada di tengah-tengah keramaian, di bawah tatapan penasaran,
The Queens, aku serius, Rio. Sebutkan angka berapapun, aku akan memberikannya. Tapi kamu harus pergi, kataku, memohon. Dia menarik diri sedikit dari pelukanku, menatapku dengan mata penuh perhitungan. Baiklah, Tante. Sepertinya Tante memang sangat panik. Mari kita bicara di tempat yang lebih tenang. Dia menarik tanganku, membawaku keluar dari lantai dansa, menuju sebuah ruangan VIP yang lebih sepi. Aku merasa pasrah. Aku harus menyelesaikan ini secepatnya demi Maya. Di ruangan VIP itu, yang didominasi sofa kulit hitam dan penerangan temaram, Rio duduk di seberangku. Dia menyilangkan kaki, menatapku dengan tatapan sinis. Jadi, berapa penawaranmu, Tante Laras? Demi kebahagiaan putri kesayanganmu itu, aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. 50 juta, itu cukup untuk kamu memulai hidup baru, kan? Pergi dari Surabaya. Jangan hubungi Maya lagi. Dan